Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sumber Bapak Irfan Wahyu Sada SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk memenuhi undangan teman-teman calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Sumber. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Hadirin yang terhormat, acara pada hari ini dilaksanakan secara hibrid, yaitu dilakukan melalui daring maupun luring. Acara secara luring akan disampaikan oleh dua penyaji, yaitu Ibu Wahyu Rohmawati dan Ibu Maya Kurniawati. Sedangkan acara secara daring disampaikan penyaji Bapak Dedik Setiawan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Sumber. Yang keempat, penyampaian pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang kelima, tanya jawab dan berbagi pengalaman.
yang keenam penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Sumber kepada Bapak Irfan Wahyu Sada SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat-Nya pada siang ini kita bisa bertemu bersama di suasana yang cukup meriah. Alhamdulillah, ini ada 3 narasumber yang pada siang ini akan berbagi bersama kita. Ibu dan Bapak yang kami hormati, SMA Sumber ini merasa bangga punya calon guru penggerak yang luar biasa yang pada kesempatan siang ini nanti bisa berbagi bersama kita untuk menyebarkan pemahaman dari penerapan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya nanti akan mendengarkan apa itu budaya positif dan yang sudah diterapkan di SMA Sumber itu apa saja. Rekan-rekan dari calon guru penggerak ini sudah menerapkan beberapa bentuk budaya positif yang nantinya kalau betul-betul ini diterapkan terus dilaksanakan di sekolah kita, nanti akan terbentuk berbagai budaya positif di sekolah. Salah satu yang mungkin nanti akan meningkatkan kualitas karakternya dengan adanya disiplin positif. Dari mulai kehadiran, mulai adanya sholat berjamaah, kemudian tepat waktu di semua kegiatan, ini nanti akan menerapkan disiplin positif yang luar biasa. Dari itu semuanya nanti harapannya karakter siswa di SMA Sumber ya, yang menjadi visi kita membentuk insan atau siswa yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur melalui berbagai budaya positif yang ada yang nanti diterapkan dan dikembangkan terutama oleh rekan-rekan calon guru penggerak ini bisa lebih maksimal hasilnya dalam upaya yang sudah kita laksanakan.
Ibu dan Bapak yang kami hormati, karena rekan-rekan CGP kita ini masih dalam taraf belajar, gitu ya. Namanya ini proses pelatihan. Tentu nanti butuh sumbang saran masukan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah dilaksanakan, perlu ada balance-nya untuk ada kritik, saran dan masukan demi baiknya kegiatan pelatihan guru penggerak yang dilaksanakan. Kami mohon yang hadir nanti bisa memberikan saran masukan kepada para rekan-rekan CGP sehingga dalam belajar bisa lebih maksimal. Tanpa dukungan, kritik, saran, motivasi dari Bapak Ibu semuanya, pembelajaran yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal gitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, karena di sekolah kita ini sudah ada guru penggeraknya, ya, guru penggeraknya ada 3, calonnya ada 3 yang masih dalam proses pelatihan guru penggerak, pendidikan guru penggerak, kemudian ada 1 yang antri, dan kita juga punya pengajar praktek. Harapan kami ya, yang ada di SMA Sumber ini, nanti semuanya bisa ikut berbagi, menularkan ilmunya, sehingga yang belum mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, ilmunya didapat. Meski tidak mengikuti, tapi ilmunya didapat melalui budaya berbagi, yang mungkin nanti eventnya di setiap Jumat, setelah Jumatan atau di waktu-waktu senggang tertentu, beliau-beliau ini bisa berbagi, tidak hanya pengalaman tapi juga berbagi ilmunya yang didapatkan di pendidikan guru penggerak. Sehingga seluruh rekan-rekan yang ada di sini, meski sekolahnya bukan sekolah penggerak dan banyak guru yang belum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, tetapi mendapatkan ilmu tentang pendidikan guru penggerak karena sama-sama berbagi. Sehingga harapannya nanti kalau sudah bisa berbagi, semuanya bisa ikut menerapkan, gitu ya. Sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak meski tidak semuanya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan, karena nanti dari narasumber yang 3 ini akan banyak berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan, nanti penyampaiannya bisa menarik gitu nggih. Dan menarik minat Bapak Ibu untuk bertanya, mengklarifikasi, memberikan masukan, saran demi baiknya semuanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk fasilitas yang diberikan dari para CGP ini, dan sekolah hanya bisa memfasilitasi tempat dan waktu saja. Untuk yang lainnya ini memang karena kondisi belum mampu, tapi tidak apa-apa, semuanya itu perlu perjuangan. Sehingga yang diperjuangkan ini insya Allah berkah, barokah untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irfan yang telah memberikan sambutan untuk acara pada hari ini. Selanjutnya kami persilakan untuk sesi daring untuk melanjutkan kegiatan. Baik, terima kasih Bu Maya sudah disiapkan. Kita gerak-gerak dulu ya, biar nanti sambil sudah menikmati yang terhidang di depan, kita nanti bisa juga sehat. Monggo berdiri semuanya. Kita lakukan sama-sama. Ice breaking sama-sama ya. Jangan takut. Aram zam
Bapak Ibu Terima guru kasih hebat semuanya, SMA monggo. Negeri 1 Sumber. Oke. Jadi kita perlu ya penyegaran-penyegaran seperti ini, apalagi nanti kalau pas pembelajaran, saya yakin siswa itu akan merasa senang, akan lebih bersemangat ketika belajar, ketika kita melaksanakan SPP. Terima kasih atas waktunya Bu Wahyu. Baik, masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, di sini semuanya Bapak Ibu guru hebat ya. Biar tambah semangat, saya mau berpantun dulu. Mungkin boleh minta bantuannya. Bu Novi dong yang guru bahasa Indonesia. Boleh dong maju ke sini Bu Ayu, Bu Novi. Pantun untuk para guru. Maju Bu, monggo Bu, maju. Angkatan 8. Ya. Monggo. Berjalan-jalan. Bu maju depan, maju ke depan. Maju. Berjalan-jalan ke pasar lagi, membeli mangga yang sudah kupasan. Hari ini semua berbagi untuk mengikuti pengimbasan. Keren. Terima kasih Bu Novi. Nah, saya juga punya pantun balasan nih, jawaban dari pantunnya Bu Novi. Beli terasi sekalian bawa es tebu. Beli gorengan di rumah Pak Haji dan Bu Umroh. Terima kasih sekalian Bapak Ibu. Semoga yang hadir di sini segera pergi haji dan umroh. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan melanjutkan paparan tentang budaya positif yang selanjutnya. Baik, nanti saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian dunia berkualitas, posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi. Nah, sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia, saya punya pertanyaan, sebuah pertanyaan pemantik nih. Ibu Ambar sebagai wali kelas dari kelas 11 F2 di SMA Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas F2 ini mengeluhkan ulah Doni yang sering mengambil bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika misalnya kita sebagai Bu Ambar ya, bagaimana menghadapi situasi ini dan apa yang akan kita lakukan? Dan kenapa? Apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan pemantik ini, kita bisa melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu tentunya ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, menurut teori 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan tentang bertahan hidup atau survival, kemudian belonging, atau kasih sayang dan rasa diterima, kemudian freedom, kebebasan, kemudian kesenangan, dan power, penguasaan. Nah, apa saja kebutuhan ini? Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, ya biasanya ini berupa hal-hal yang bersifat fisiologis ya, kebutuhan berupa makan, minum, kemudian pakaian, tempat tinggal gitu ya. Kemudian yang bisa kita istilahkan juga dengan sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini, pemenuhan ini berdampak pada rasa puas dalam diri. Kalau kebutuhan yang lain, 5 kebutuhan yang lain ini ya, ini bersifat psikologis. Kalau yang bertahan hidup atau survival ini bersifat fisiologis. Berikutnya, nah pada kasus tadi pertama, kebutuhan ini pertanyaan pemantik ini ya, ketika Bu Ambar memanggil Doni, kemudian alasan Doni itu
karena mengambil bekal makan siang temennya itu karena dia lapar, ya, maka kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari si Doni ini adalah kebutuhan bertahan hidup, survivalnya. Nah, berikutnya kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini termasuk kebutuhan psikologis ya. Jadi berkaitan dengan ikatan kasih sayang di lingkungan, baik keluarga, sekolah gitu ya. Nah, kasih sayang ini bisa dilihat dari misalnya contoh ketika ada seorang anak ingin diperhatikan, ingin sudah terampil cantik loh. Ada seorang anak tampil, kok saya nggak diperhatikan oleh ibu guru sih, padahal saya sudah tampil penuh percaya diri misalnya. Saya sudah melakukannya terbaik. Nah, ini berarti dia butuh kasih sayang. Nah, tadi kasus si Doni tadi, ketika alasan dia mengambil makanan temannya karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya, oh berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari si Doni ini adalah kebutuhan tentang belonging atau kasih sayang. Berikutnya kebutuhan tentang kebebasan. Ya. Jadi ini adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi memiliki pilihan, jadi merasa ingin mempunyai pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seorang pada tahap ini manusia nanti membutuhkan tempat agar dirinya dapat dengan leluasa mengaktualisasikan potensi dirinya dengan tujuan dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, tadi di masih kasusnya Doni tadi ya, ketika dia alasannya adalah karena bosan dibawakan bekal ibunya itu saja misalnya. Dia merasa bosan, dia pengen bekal yang lain. Nah, ini berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh si Doni adalah kebebasan. Berikutnya kesenangan. Nah, kira-kira kesenangan itu apa sih? Kebutuhan tentang kesenangan yaitu untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa gitu. Nah, setiap orang pasti dalam hidupnya butuh kesenangan. Kira-kira kalau hidup tanpa kesenangan itu bagaimana, Bu Suci? Hidup tanpa kesenangan. Ya, hambar ya, masih anak didik kita pun juga ingin bersenang-senang gitu ya. Jadi tadi kasusnya ketika Doni mengambil makanan temannya, kalau dia ingin melihat temannya itu raut muka temannya itu sedih atau jengkel karena ulahnya, berarti kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari si Doni ini adalah kebutuhan tentang kesenangan. Nah, berikutnya kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan. Itu kebutuhan penguasaan itu terpenuhi kalau dia bisa mengaktualisasikan potensi dirinya ya, prestasi yang dicapai dari orang lain. Jadi pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan kekuatan pada dirinya. Kalau tadi Doni mengambil makanan temennya itu karena ingin merasa ditakuti, ya, oh berarti kebutuhan yang belum terpenuhi dari si Doni ini adalah kebutuhan tentang penguasaan atau kekuasaan gitu ya. Baik, mari kita bereksplorasi ya supaya tidak jenuh ya. Dari kasus atau contoh-contoh yang ada di dalam di dalam PPT berikut ya. Nah, ini yang pertama. Bima, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru yaitu Bu Ani bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, di sini kalau misalnya jawaban Bimo itu adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, rasanya seru. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari Bimo? Kesenangan. Terima kasih Bu Titin. Ya, jadi kalau jawaban Bimo itu dia merasa
senang kalau dikejar oleh gurunya ya. Dia pengen bermain-main. Nah, jadi di sini dia membutuhkan permainan, membutuhkan kesenangan di dalam hidupnya. Berikutnya, kalau jawaban Bimo tadi adalah ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Bimo? Bu Novi. Cinta kasih sayang. Wah, bagus sekali. Terima kasih Bu Novi. Perhatian. Berikutnya, aku hebat kan bisa bikin bu guru itu ngejar-ngejar aku loh. Berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Pak Didik mau. Wah, penguasaan. Jadi ada rasa puas ya. Oh, dia bisa menunjukkan kekuasaannya, kekuatannya. Kalau bu guru ini loh, aku hebat bisa buat bu guru itu ngejar saya gitu. Nah. Kemudian kalau aku bosen deh belajar di kelas terus, mewarnai terus di dalam kelas, aku pengen belajarnya di luar kelas kok sekali-kali. Nah, berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari bawah tadi, Bu Eli? Nah, kebebasan. Bapak Ibu guru sudah paham ya untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, bersama ketika Dinda, ini saya baca ya. Nah, mungkin ini. Ihsan, siswa kelas 10 SMA Karakter Mulia. Ia anak yang pendiam dan pemalu. Dan selama jam istirahat, ia lebih banyak membaca buku di perpustakaan atau berdiam diri di kelas. Hari itu adalah hari technical meeting lomba debat antar SMA yang juga diikuti oleh tim debat SMA Karakter Mulia. Tiba-tiba ada kabar bahwa Adit, anak kelas 10B yang sudah didaftarkan mengikuti lomba debat mewakili sekolah sakit, kemudian dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa menghadiri acara technical meeting lomba tersebut. Nah, kemudian kepala sekolah bertanya pada guru-guru siapa sebaiknya yang bisa menggantikan Adit. Guru-guru sepakat kemudian merekomendasikan Ihsan karena kinerjanya yang bagus di pelajaran bahasa Inggris dan pengetahuannya yang luas. Ihsan akhirnya menghadiri technical meeting hari itu. Setelah itu ia berlatih debat bersama anggota tim debat yang lain yaitu Sinta dan Indra di bawah bimbingan Pak Franz. Nah, guru pelatih beliau ya. Nah, mereka mewakili sekolah dan tim debat SMA Karakter Mulia menjadi juara umum. Nah, sejak saat itu Ihsan berubah dari anak yang pendiam gitu ya, menjadi lebih percaya diri dan tidak malu, tidak pemalu lagi ya. Nah, semua murid dan guru mengenal nih Ihsan ini di juara kompetisi debat. Pada jam istirahat, ia banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Ia juga semakin rajin berlatih debat dan mengikuti berbagai lomba debat. Nah, ia menjadi ketua klub debat di sekolahnya dan ia giat mempromosikan klub debat itu agar anggotanya bertambah dan ia juga bersemangat melatih juniornya di klub tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Kebutuhan dasar dari Ihsan yang terpenuhi adalah penguasaan. Ya, karena awalnya Ihsan ini adalah anak yang pemalu dan dia condong anak yang pendiam. Namun setelah ia dinyatakan sebagai pemenang dalam suatu perlombaan, nah di sini menambah rasa percaya diri Ihsan. Jadi dia dari pemenangan itu mengurangi rasa malunya dan dia menjadi anak yang tidak pendiam lagi. Nah, dari situ akhirnya mendorong dia menjadi ketua klub debat di sekolahnya. Itu Bu Maya. Baik, terima kasih untuk Bu Ayu. Kita beri aplaus untuk Bu Ayu, Bu Suci dong. Ya.
Terima kasih Bu Suci telah membantu merefleksikan dari pertanyaan tersebut ya. Nah sekarang saya lanjutkan untuk dunia berkualitas. Apa sih yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu adalah ruang di dalam pemikiran kita tentang suatu hal-hal yang menurut kita baik. Bisa orang, bisa hobi, pekerjaan, dan apapun. Jadi untuk mengenal dunia berkualitas kita seperti apa, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kira-kira siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ibu, Selanjutnya, nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? melakukan hal yang terbaik. untuk Melakukan hidup hal saya. yang terbaik. Terima kasih. Kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, kira-kira karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Percaya diri. Percaya diri, bagus sekali. Apa penyampaian Anda yang sangat Anda banggakan? Menjadi guru yang baik. Menjadi guru yang baik dan berprestasi gitu ya Bu ya? Iya. Ya, kemudian kira-kira pekerjaan ideal Anda apa? Yang menurut Anda paling ideal? Yang guru. Ya guru, terima kasih jawaban Bu Titin. Untung jawabannya guru ya, bukan yang lain ya. Kalau jawabannya Pragawati mungkin saya suruh keluar dari ruangan ini kali ya. Nah, terima kasih Bu Titin. Nah, jadi dunia berkualitas bagi saya dan Bu Titin, mungkin bagi yang lain atau bagi si A si B gitu ya, berbeda-beda. Mungkin dunia berkualitas saya itu kalau anak murid didik saya itu semuanya dapat 100. Tapi mungkin bagi anak-anak dunia berkualitas mereka, misalnya yang sering tidur di kelas saya atau mungkin yang sering mengantuk di jam fisika. Nah, dunia berkualitas mereka itu adalah ketika mereka ditaboi jreng jreng jreng. Nah, ketika dengar suara drum band, nah, mereka itu akan semangat, akan lahir potensinya, motivasinya seperti itu. Jadi setiap orang itu memiliki dunia berkualitas yang berbeda-beda. Nah, lalu apa peran kita di sana? Di dalam kurikulum Merdeka, ya, bukan kok terus pembelajaran itu merdeka, kita membiarkan mereka dengan dunia berkualitasnya gitu ya. Misalnya si A, dia merasa dunia berkualitasnya tadi hanya senang main band, tidak. Jadi kita sebagai seorang petani gitu ya. Jadi Ki Hajar Dewantara itu merefleksikan pendapatnya, pemahaman Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa Bapak Ibu guru itu adalah seorang petani. Seorang petani yang menuntun murid-muridnya atau tumbuhnya bibit-bibit supaya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi tugas kita itu hanya menuntun murid-murid kita untuk bisa memenuhi potensi yang ada di dalam dirinya supaya bisa menjadi manusia yang berkualitas gitu ya, berprestasi, sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan minat bakatnya dan kodrat zaman, memenuhi kemampuan teknologi yang dituntut di dunia sekarang ini gitu ya. Jadi tugas kita hanya menuntun, mengarahkan. Jadi mungkin dunia berkualitas bagi mereka ya, seperti itu. Ya kita arahkan saja ke hal-hal yang positif. Karena tidak setiap anak itu memiliki kondisi akademik yang baik ya. Jadi mungkin dia memang akademiknya kurang, tapi barangkali dia punya kelebihan atau kehebatan di bidang yang lain. Jadi kita bisa menuntunnya ke sana sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol guru. Saya harus hati-hati nih ngucapkannya ya. 5 posisi kontrol guru. Nah, sebelum kita bahas ini, 5 ini, saya ingin Bapak Ibu melihat tayangan berikut. Kita lihat, nonton dulu ya, video dulu ya. Nonton bioskop ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Baik, setelah kita menyaksikan video tadi ya, mungkin bisa dijelaskan nih, ada posisi apa saja Salam di bahagia situ ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Baik, ulang lagi ternyata. Jadi ada 5 posisi kontrol yang disebutkan di dalam video tadi. Apa saja kira-kira? Masih ingat? Mungkin? Ya, Bu Novi. Penghukuman, Penghukum, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah, pemantau, pemantau, sebagai teman, dan pengontrol. dan manajer. Manajer. Nah, baik, tadi saya sudah membagikan secari kertas kepada Bapak Ibu. Mohon untuk dituliskan kira-kira selama ini tuh Bapak Ibu guru itu sudah berlaku posisi yang mana? Nah, monggo silakan dituliskan pada kertas yang tadi sudah saya bagikan. Dari 5 itu pilih berapa gitu apa hanya satu? Monggo Bu? dituliskan saja. Kira-kira mana yang selama ini sudah Anda terapkan di kelas? Sudah Bapak Ibu terapkan di kelas? Baik, ini dari Pak Arif sudah ada jawabannya. Baik, Pak Arif mengatakan beliau sebagai penghukum ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Arif, kenapa Pak Arif memilih posisi kontrol sebagai penghukum? Untuk posisi penghukum saya pilih tujuannya satu, hanya untuk mereka jerah dan tidak melakukan lagi, gitu aja. Agar disiplin pada diri sendiri bisa tumbuh, gitu aja. Nah, baik, begitu ya Pak Arif. Terima kasih Pak Arif untuk jawabannya. Ya. Mungkin di antara kita masih banyak yang memposisikan diri sebagai penghukum. Ya, alasan kita bisa saja memang karena mereka biar jerah gitu ya, tidak melakukan kesalahan lagi. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyu tadi di sesi pertama, bahwa hukuman kemudian restitusi. Nah, itu perbedaan antara hukuman dan restitusi. Hukuman itu biasanya menyakitkan ya, jadi akan diingat terus oleh anak didik kita. Jadi ketika mereka pernah dihukum oleh kita, mungkin di masa depan itu mereka akan selalu terngiang-ngiang. Seperti teman saya yang juga satu CGP ya, jadi di pendidikan guru penggerak, beliau mengatakan bahwa ternyata beliau tuh masih ingat ya ketika pernah dihukum oleh bapak ibu gurunya. Jadi merasa aktif, sudah mengerjakan tugas, entah karena rame atau apa di kelas, tiba-tiba dihukum tanpa tahu alasannya seperti apa. Jadi ketika kita menghukum anak, seharusnya kita tidak hanya seperti tadi ya yang disajikan di video, kamu terlambat, terus ketika anak memberikan argumen gitu ya, oh malah dikandani kok malah ngeyel gitu ya ibaratnya, terus malah semakin ya udah tak tambah lagi hukumanmu gitu ya. Nah itu artinya kita belum bisa mengontrol emosi kita, yang pertama kan itu. Kemudian posisi kita sebagai penghukum tadi tanpa mencari tahu alasannya apa, misalnya terlambat dan sebagainya. Nah ini juga tidak baik ya. Jadi hukuman itu sifatnya dia akan mempengaruhi motivasi intrinsik. Ya, jadi tidak ada motivasi intrinsik sehingga dia akan malah justru bisa jadi sakit hati dan mengulangi lagi dan lagi seperti itu. Nah, baik, mungkin saya mau lihat nih ada posisi yang lain. Mungkin Pak Didik sebagai guru BK. Yang biasa kami lakukan
Monggo Pak pakai mic. Melihat dari mana siswa untuk istilahnya kalau setiap hari melakukan pelanggaran katakanlah terlambat. Ini bisa jadi saya sebagai teman, juga bisa jadi saya sebagai pemantau. Karena tinggal melihat anak seberapa kali volume mereka untuk terlambat. Kalau sekiranya sudah beberapa kali, kami bisa berperilaku sebagai pemantau karena bisa jadi anak itu tidak atau belum mengurangi volume untuk terlambat, bisa jadi dibuat-buat. Karena yang terjadi sekolah kita tuh barangkali jarak 1 kilo terlambat, jarak 1,5 kilo juga sering terlambat. Nah, kalau yang posisi teman ini mungkin baru pertama kali, 2 kali, dalam arti volume terlambat masih jarang. Itu kita posisikan kita sebagai teman karena bisa jadi dengan adanya semacam masukan, nasihat, anak bisa jera. Harapannya besok tidak akan terlambat lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi jawabannya, kita kasih aplaus dulu untuk Pak Didi ya. Ya, jadi bisa juga kita memposisikan diri sebagai pemantau atau teman. Nah, kira-kira ada yang posisi lain nggak ini? Posisi sebagai manajer. Sebagai manajer berarti saya menghadapi anak itu, saya tidak membuat anak menjadi malu karena saya hukum. Saya juga tidak melakukan ke anak menjadi merasa kasihan dengan saya karena saya mengibaratkan sebagai ke anak itu, kamu tidak kasihan dengan saya kan sudah berusaha seperti ini. Merasa bersalah gitu ya? Anak tidak merasa bersalah. Jadi sebagai manajer saya juga mengontrol anak bagaimana mereka bisa menerapkan keyakinan yang sudah dimiliki, kemudian juga menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diketahui dan yang sudah dipahami dari awal. Mungkin itu yang saya lakukan di kelas. Jadi selama ini saya kadang memposisikan sebagai teman, saya memposisikan sebagai orang tua, tapi saya menghindari sebagai penghukum. Terima kasih sekali jawabannya Bu Arum. Nah ini cocok sekali nih, calon kepala sekolah ini ya dari SMA Negeri 1 Sumber ya. Ya, jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi alangkah lebih baiknya ya Bapak Ibu guru semua, harapannya kita semua bisa memposisikan diri sebagai manajer. Manajer itu tidak harus menjadi kepala sekolah kok ya Bu ya. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu guru yang tertarik untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, wah nanti saya takut kalau ikut guru penggerak nanti saya jadi kepala sekolah. Enggak. Sebenarnya bukan hanya tujuannya tidak hanya menjadi kepala sekolah, tapi kita bisa juga belajar tentang teori-teori belajar yang diberikan, kemudian kita bisa menerapkannya di dalam kelas kita. Nah harapannya dengan materi ini kita bisa menjadi seorang manajer, artinya kita bisa membantu siswa kita untuk menggali kenapa kok dia terlambat gitu ya. Jadi bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya, bisa memberikan usulan atau kira-kira solusi supaya nggak terlambat lagi itu harus apa, harus ngapain seperti tadi ya disampaikan di video. Biar nggak terlambat gimana? Oh saya harus membunyikan alarm. Nah alarm saja sudah cukup nggak? Oh ternyata saya butuh orang untuk juga membangunkan saya. Jadi kita bisa memunculkan solusi itu dari murid sendiri sehingga akan timbul motivasi intrinsik dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Wahyu, itu akan berlaku jangka panjang sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada anak yang melanggar atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita tetapkan bersama misalnya. Nah ini tadi ya posisi penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang yang menjalankan posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah itu merupakan suatu sistem ya, atau yang dapat dia bisa menekan murid-murid gitu ya. Jadi ya itu tadi, kamu tahu gak aturannya di kelas ini dan sebagainya, awas kamu ya dan sebagainya.
ini sebagai posisi penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya dia lemah lembut, kemudian akan menggunakan keheningan, membuat orang lain kemudian merasa tidak nyaman gitu ya, dengan merasa rendah diri dan sebagainya. Ini ditandai dengan kata-kata tadi, kamu tuh selalu mengecewakan saya, berapa kali saya harus memberitahu kamu, apa kamu nggak kasihan sama saya gitu ya. Kemudian tadi sisi teman ya, dia lebih murid itu kayak temannya gitu. Kemudian pemantau dan terakhir manajer. Nah, berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika anak melanggar, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita menghukum, anak itu akan merasa minder. Nah, kemudian untuk mengembalikan dia ke kelompoknya, maka kita bisa melakukan cara yaitu segitiga restitusi ini agar anak itu kembali rasa percaya dirinya. Karena saya yakin ketika anak itu percaya diri, maka potensi yang ada di dalam dirinya akan tergali, akan keluar seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Apa saja tahapan dari segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Enggak apa-apa kok, saya juga pernah salah gitu ya. Jadi kita istilahnya membuat anak itu, oh ya enggak apa-apa, itu memang wajar. Kita semua itu manusia, enggak ada yang sempurna, pernah berbuat kesalahan seperti itu. Jadi kita membuat anak itu tidak rendah diri dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian kamu berhak kok berasa begitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah tadi, oh kamu itu pasti punya alasannya, jadi oh kamu terlambat lagi. Setiap anak berbuat sesuatu itu, saya yakin kita berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya gitu ya. Nah bisa jadi alasan-alasan yang dikemukakan anak itu berdasarkan tadi 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa yang mereka belum terpenuhi. Nah, bisa jadi kesalahan yang dibuat itu karena itu kebutuhannya tadi belum terpenuhi begitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu bermotivasi secara intrinsik ya. Jadi setiap orang itu punya motivasi intrinsik. Jadi ketika kita menanyakan keyakinan pada diri siswa, nah apa yang kita percaya sebagai keyakinan kita, apa nilai-nilai umum yang kita percayai, yang kita sepakati gitu ya, itu akan membangunkan motivasi intrinsik pada diri murid seperti itu. Dan itu akan memunculkan ide atau solusi yang bisa digunakan untuk alasan bahwa dia tidak akan terlambat lagi, tidak akan berbuat salah lagi. Itu. Nah, berikut contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi ada anak yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya ketika jam saya, kemudian saya berusaha memanggilnya dan mengajak dialog anak ini. Nah, karena kalau saya langsung menghukum, kok kamu nggak mengumpulkan tugas, berarti nilaimu jelek dan sebagainya. Ini nanti anak akan merasa minder atau rendah diri. Tapi dengan kita melakukan dialog, misalnya dari hati ke hati gitu ya, anak akan muncul motivasi intrinsik dan itu akan sifatnya
jangka panjang seperti itu. Nah, ini menanyakan keyakinan. Jadi tadi tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan salah nggak apa-apa. Setiap orang itu wajar melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan ke siswa keyakinan kelas apa yang dilanggar seperti itu. Nah, di sini akan memunculkan solusi bagi siswa gimana sih supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, videonya gak macet ya. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Sesi berikutnya bisa diisi dengan tanya jawab. Silakan untuk pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu Esti. Ya, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa agak maju Bu, biar ini dari penjelasan tadi ya yang Bu Maya jelaskan itu kan mau timbul pertanyaan-pertanyaan ya. Ini apakah budaya positif di sekolah tersebut berdiri sendiri dalam menciptakan budaya ajar yang baik atau budaya yang baik, terima kasih pertanyaannya Bu Esti, saya akan mencoba menjawab. Jadi apakah budaya positif tadi berdiri sendiri ya, atau dengan budaya ajar yang sudah ada itu gimana gitu ya. Nah, jadi pada intinya ya, budaya positif itu seperti yang saya bilang ini. Budaya positif itu bisa dimulai dari pembentukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Kesepakatan kelas itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas dan akan membuat lingkungan kelas itu menjadi positif atau lingkungan kelasnya akan menjadi nyaman. Nah, dengan lingkungan yang positif ini harapannya nanti akan muncul sebuah budaya positif. Nah, budaya positif itu kalau sudah bisa berkembang di sekolah, maka akan menjadi budaya ajar yang baik yang bisa diterapkan seperti itu. Dan ketika siswa itu sudah menerapkan budaya positif, maka tidak akan sulit untuk mewujudkan karakter yang dengan nilai-nilai kebajikan ya. Jadi karakter dengan nilai kebajikan yang harapannya yang kita harapkan dari murid adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang diharapkan di dalam kurikulum Merdeka, seperti itu Bu Hesti ya. Baik, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bu Maya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, selanjutnya Bu Arum. Oke, monggo. Yang sudah diberikan, saya bertanya mungkin masih terkait dengan tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama dari Bu Wahyu berkait dengan adanya penghargaan dan hukuman. Ini kejadian nyata yang kami alami Bu sebagai guru dan juga sebagai wali kelas. Pada akhir semester kami memberikan laporan hasil belajar kepada orang tua. Dan orang tua itu selama ini masih berpikiran bahwa ketika penerimaan hasil belajar, mereka ingin tahu bagaimana posisi anak mereka, sehingga selalu meminta daftar peringkat. Dalam arti ini perankingan. Ini tidak hanya dari orang tua yang merasa putra-putrinya itu berprestasi, karena itu dianggap sebagai motivasi, tetapi orang tua yang merasa bahwa putranya itu mungkin memang ada sedikit
masalah dengan pemahaman materi, sehingga itu akan digunakan sebagai pemicu, pendorong semangat belajar. Tetapi dengan paradigma baru, kita akan diharapkan tidak memberikan perengkingan kepada siswa, memberikan cap seperti itu. Nah, bagaimana kondisi kita, posisi kita sebagai guru menghadapi orang tua yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Harum, sangat menarik sekali ya ini ya. Jadi memang saya pun juga mengalami ya ketika kemarin saya membagikan rapot gitu, mesti yang selalu ditanya oleh orang tua, anak saya itu ranking berapa gitu ya. Jadi mereka memang ingin mengetahui anaknya itu di kelas itu pada posisi berapa, bukan hanya anak-anak yang pandai saja atau yang berada di level tinggi, tapi juga mereka juga pengen tahu kira-kira di kelas itu berada pada posisi ranking berapa gitu. Nah, kita bisa memberikan sosialisasi atau memberikan arahan gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu guru sendiri pun dengan paradigma lama itu masih banyak yang berpikir, oh harus ada ranking dan sebagainya, harus ada hukuman, harus kalau dia melakukan kebaikan berarti dia dapat reward, kalau dia salah berarti dihukum seperti itu. Nah, ini kita di dalam kurikulum Merdeka ini, di dalam guru penggerak juga kita dibukakan dengan paradigma baru gitu ya. Jadi harapannya kita berubah dari pemikiran lama tadi ya, teori kontrol yang kita seolah-olah bisa mengontrol siswa. Kalau saya ancam seperti ini maka siswa akan nurut dengan saya gitu. Tapi kita bergeser dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Jadi sehingga motivasi itu akan muncul dari dalam diri siswa sendiri, bahwa kita itu ilusi kontrol tadi ya. Kita tidak bisa mengontrol siswa, tetapi siswa itu sendiri yang bisa menentukan apa yang harus dia lakukan. Nah, kita bisa mensosialisasikan ini kepada orang tua, begitu nggih Bu Harum. Ya. Ada lagi? Terima kasih untuk pemahamannya. Berarti kami kan punya PR nggih Bu, tidak hanya kepada peserta didik kelas tapi juga kepada orang tua. Iya. Nah, di dalam budaya positif itu harapannya kita itu memang tidak bisa bekerja sendiri Bu. Jadi harus ada kolaborasi antara guru, kemudian tenaga TU ya, TU atau kemudian juga manajemen, tim manajemen dan orang tua. Jadi ketika kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas, tapi di lingkungan di luar tidak dilakukan budaya positif, nah nanti sama saja gitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menyebarkan pemahaman budaya positif juga. Terima kasih. Ada lagi? Monggo Pak Arif, satu lagi nggih. Tadi dikatakan dalam mendisiplinkan anak itu kan salah kalau kita menerapkan hukuman terhadap anak tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah pada kenyataannya di lapangan itu tidak mudah seperti itu. Nah, menurut Bu Maya kita yang sebagai yang di lapangan itu harus bagaimana? Jadi, terutama untuk di fisika Bu gini. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Tadi seperti yang saya sampaikan nggih, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka efeknya itu akan secara psikologis siswa itu ketika dihukum dia akan teringat sepanjang masa gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa kita bisa memposisikan, berubah jadi posisi penghukum jadi posisi manajer seperti itu Pak Arif. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, kita bisa menggali, memantik siswa kita untuk bisa berusaha memunculkan motivasi intrinsik. Jadi kalau di dalam posisi penghukum tadi itu hanya menampilkan posisi eksternalnya, motivasi eksternalnya. Jadi ini ya, ini saya tampilkan bagian disiplin positif. Jadi menurut tadi teori kontrol bahwa kita tidak bisa mengontrol murid, kemudian semua perilaku itu mulai punya tujuan dan sebagainya. Nah, ketika kita menerapkan hukuman itu yang muncul motivasi eksternal ya. Dia berbuat baik hanya karena supaya tidak dihukum gitu. Tapi ketika kita menerapkan budaya positif, menerapkan segitiga restitusi ketika mereka bersalah, maka itu akan memunculkan motivasi intrinsik dan dampaknya akan memunculkan
karakter yang lebih kuat di dalam diri murid. Demikian. Ada lagi? Terima kasih Pak Arif. Saya kira cukup nggih untuk sesi kita. Baik Bu Wahyu, mungkin kita bisa kembali ke sini. Ada Mudoroso. Betul yang disampaikan Pak Arif. Ternyata kita juga belajar dari kasus-kasus tahunan klasik di sekolah kita. Mungkin Bu Maya bisa menerapkan itu katakanlah di sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah di kota yang memang bibitnya bagus. Yang terjadi di sekolah kita. Ada salah satu siswa, tidak saya sebutkan mereknya. Itu saya berperilaku sebagai teman, dia ya telat. Besok saya terapkan sebagai mantu, besok ya telat. Saya terapkan sebagai manajer, besok dia ya telat lagi. Pokoknya dari 5 tadi dia telat terus. Ada itu anak tahun kemarin Bu. Sudah saya dekati seperti saya lainnya orang tuanya sendiri, saya sebagai temannya, saya motivasi, saya nasihati. Yo malah ingkrak-ingkrak. Saya berikan hukuman punishment. Bersih-bersih macam-macam. Besok ya telat lagi. Alasannya yang main hadroh, yang karipan, yang kesiangan lah. Punya HP alarm nggak dengar lah. Pripun nurut jenengan Bu. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawabnya nggih, Pak Didik. Jadi perlu peran kita sebagai guru itu tadi seperti yang saya sampaikan menurut Ki Hajar Dewantoro, kita itu sebagai guru hanya menuntun murid Pak. Jadi memang di dalam sekolah kita itu banyak sekali keanekaragaman murid kita ya. Jadi varian ibaratnya kalau pelanggaran itu variannya banyak sekali gitu ya. Jadi kalau mungkin ini diterapkan hanya di sekolah kota saja. Sebenarnya enggak seperti itu nggih Pak ya. Jadi kembali lagi ketika kita memang ini suatu yang paradigma baru ya. Kita mungkin belum menerapkan di sini, tapi ketika kita sudah mungkin awalnya berat, tapi meskipun dengan berat tadi kalau kita sudah memulai, paling enggak kita membuat sebuah keyakinan, kita memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu, harapannya tadi akan muncul karakter profil pelajar Pancasilanya, akan memunculkan lingkungan yang positif sehingga menciptakan budaya yang positif. Tapi memang ya sekali lagi tugas guru itu kan hanya sebagai petani tadi menuntun kodratnya anak seperti apa. Kita kembalikan lagi kalau memang kita sudah melakukan yang terbaik tapi ternyata anak itu ya masih seperti itu ya, itulah sudah kodrat alamnya seperti itu nggih Pak Arif, Pak Didik. Jadi kita hanya sebagai guru itu hanya sebagai penuntun, menuntun, memberikan contoh, menuntun ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Didik. Ya, betul Pak Didik. Jadi saya menambahi dari yang disampaikan Bu Maya, memang proses itu tidak segampang membalikan telapak tangan nggih Pak Didik dan teman-teman semua. Bahwa yang namanya proses itu ada waktunya, ada butuh jangka waktunya dan itu memang kadang ada yang sebentar, kadang juga ada yang relatif lama. Intinya yang penting kita konsisten untuk mau berubah. Yang mengubah dari paradigma yang lama menjadi paradigma yang baru. Mari kita bersama-sama berkolaborasi. Tidak mungkin itu dilakukan hanya satu orang saja gitu Mbak ya. Itu bisa akan mau melakukannya. Baik, mungkin bisa ada closing statement enggak Bu Wahyu? Ya, jadi kita bisa hanya menumbuhkan ya, tumbuhnya bibit-bibit itu sesuai dengan kodratnya tadi ya. Jadi di sini kita berbagi tugas kita pengalaman sebagai guru itu menuntun mereka yang semulanya mereka itu sudah punya bekal dari awal mereka dari keluarga. Mereka bukan seperti kertas yang masih kosong. Jadi kita di sini sebagai guru itu tugas kita yaitu menuntun mereka menjadi yang baik, menjadi lebih baik lagi sesuai kodrat mereka. Ya, jadi kita fokus ke yang positif saja Pak Arif ya. Nah itulah tugas kita sebagai guru, menuntun sambil mengarahkan mereka ya Pak, tidak hanya menjadi yang lebih baik. Oh ya sudah membiarkan gitu ya. Intinya di dalam diri kita jangan sampai merasa putus asa
karena kita itu ibaratnya di sini sebagai wakil dari orang tua mereka ketika mereka berada di rumah, mari kita anggap mereka siswa-siswa kita itu sebagai anak kita didik sendiri. kita, nggih. Karena itu bisa dipelajari dari sedikit demi sedikit. Nantinya mereka juga akan belajar menjadi yang lebih baik. Begitu nggih Pak Arif? Saya kira itu cukup Bu Ayu untuk kita sesi pada penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini. Saya ada pantun nih, sedikit nih ya. Sedikit lagi ya. Buah mangga, buah selasi. Sampai jumpa dan terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua SMA Negeri 1 Sumber. Ada satu pantun juga dari saya. Oh iya, monggo. Cikampek Tasikmalaya. Ya. Badanku capek tapi hatiku suka. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya dan kita sama-sama belajar karena perubahan itu tidak bisa digerakkan sendiri dan tidak bisa instan. Kita bisa berubah jika kita bisa bergerak bersama. Sekian dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, mengapresiasi kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Sumber. Ada 3 guru-guru hebat yang mengikuti kegiatan tersebut. Kami sampaikan apresiasi yang cukup tinggi, kebanggaan yang luar biasa bahwa dari SMA Negeri 1 Sumber ada guru-guru yang hebat yang bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman untuk membuka paradigma kepada teman-teman, paradigma berpikir tentang merdeka belajar yang akan diterapkan di SMA Negeri 1 Sumber. Ketiganya sudah berbagi pengalaman, berbagi pembelajaran, berbagi cara untuk memotivasi siswa, memerdekakan siswa dalam upaya untuk melaksanakan kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Sumber. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat yang telah melaksanakan kegiatan berbagi pengalaman. Semoga budaya berbagi ini bisa terus dilanjutkan di SMA Negeri 1 Sumber, bisa menginspirasi, memotivasi teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Sumber ini, sehingga seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMA 1 Sumber bisa terbuka wawasannya, terbuka pemikirannya, terbuka paradigmanya untuk mau berubah, melaksanakan merdeka belajar secara seutuhnya. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arun Hidayati dari SMA 1 Sumber, rekan kerja dari calon guru penggerak angkatan 8, Bapak Dewi Setiawan, Ibu Wahyu Rohmawati, dan Ibu Maya Kurniawati. Selama ini, ketiga CGP tersebut melakukan praktek baik pada modul 1.4, yaitu pada modul budaya positif. Ketiga CGP tersebut melakukan praktek baik kepada siswa maupun kepada kami sebagai rekan guru dengan memberikan contoh-contoh yang sangat bagus kepada anak. Ketiga CGP tersebut memberikan pemahaman bagaimana membuat keyakinan kelas dan kepada kami sebagai rekan guru membantu dalam pembuatan aksi nyata pada PMM. Sehingga ada keterkaitan antara beliau bertiga sebagai CGP dan juga memberikan praktek baik kepada kami sebagai rekan kerja. Harapan saya ketiga CGP tersebut terus memberikan praktek baik dan memberikan contoh-contoh kepada kami hal-hal yang dapat meningkatkan metode dan pemahaman pembelajaran yang menyenangkan untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga CGP dari SMA Negeri 1 Sumber, sangat luar biasa sekali
pada kegiatan siang hari ini, yaitu pengimbasan tentang apa yang sudah dipelajari selama mengikuti kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dan harapan saya ke depannya teman-teman yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu bisa menularkan atau bisa berbagi ilmu lagi kepada teman rekan-rekan yang lain, sehingga rekan-rekan yang lain juga termotivasi untuk bisa mengikuti jejaknya agar bisa mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan selanjutnya. Dan terima kasih atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga saja bermanfaat dan bisa diterapkan di SMA Negeri 1 Jember agar bisa menjadikan SMA Negeri 1 Jember lebih maju lagi ke depan. Terima kasih.